sunnah-sunnah wudu. Faslun wa sunanuhu, ya, dan sunnah-sunnah wudu banyak, ya, di antaranya ini yang diantara oleh sahibul kitab, di antara sunnah-sunnah wudu. Sebagian ulama menyebutkan daripada sunnah wudu ada sampai melebihi daripada 60 sunnah. Ada yang menyusun daripada lebih daripada 100 sunnah wudu. Dan ada yang lebih daripada itu. Wudu. Sampai Al-Faqih sering ceritain Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, wudunya dia dengan sunnah-sunnahnya tanpa ada ragu, tanpa ada was-was, itu selama 1 jam. Itu sejam. Nggak pakai boros air. Kalau sekarang kan sejam, kita bayangin wudunya sejam. Airnya gimana tuh? Seapa itu airnya? Nggak pakai ngabisin air banyak. Tapi wudunya 1 jam. Pelan-pelan doanya dibaca. Sunnah-sunnahnya diamalin. Sampai-sampai Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad tatkala dia ketinggalan sembahyang subuh di masjid, dia nyari jamaah. Tuh. Kalau kita ketinggalan ya udah bayang sendiri. Kalau dia nggak mau, coba ya orang lewat, foto taruh sini. Ente apa namanya? Ane minta tolong dong, temenin ane sembahyang. Ane belum ketinggalan sembahyang subuh. Ketinggalan sholat. Waktu subuh masih ada. Kalau kita ketinggalan sholat subuh ya jam 7. Mudah-mudahan gimana jam 7? Ini masih gelap. Subuh masih ada, dia minta temenin. Sampai nih orang, ya Allah, Habib Hasan minta temenin. Wudunya aja sejam, gimana sembayangnya? Udah ragu, udah lagi sembayangnya, dia pikirannya kagak enak. Pas kelar sembayang, kalau kelar baca wirid, pulang. Ada sejam gak? Langsung dikasih oleh Habib Hasan. Tenang aja, gak apa-apa, gak bakal ketinggalan pasar. Oh, itu aulia, ya, itu bisa tahu apa yang ada di hati seseorang. Walhasil dia wudu dalam keadaan menggunakan sunnah-sunnahnya. Makanya sebagian ulama mengatakan kadar khusyuknya sholat seseorang bisa dilihat daripada khusyuk dia berwudunya. Kalau wudunya udah asal-asalan, itu menandakan sholatnya juga asal-asalan juga sholatnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang akan diajarkan oleh sahabat kita. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah wudu as-siwak. Mana siwaknya? Keluarin siwaknya. Ada bawa siwak gak? Mana? Keluarin. Lupa, yang gak dikeluarin mungkin gak bawa ya. Bawa siwak semuanya. Oh, ada yang lupa. Taruh di kantong baju, ada beberapa siwak. Wa sunanuhu, di antara sunnahnya siwak. Nah, sekarang kapan siwak itu dilaksanakan di dalam wudu? Di sini dikatakan siwak di dalam wudu ada perbedaan pendapat antara Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ulama membaguskan kita untuk menjamak daripada dua pendapat itu. Menjamak daripada dua pendapat. Di dalam kitab Bushrul Karim dikatakan wahwa min sunanil fi'liyah ad-dakhila inda Ibnu Hajar. Idh mahalluhu indahu bainal madmadah wa ghusl kafain. Menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, sunnah siwak itu antara kumur-kumur dan membasuh daripada telapak tangan. Kita membasuh telapak tangan, habis membasuh telapak tangan, bersiwak. Ya, habis membasuh telapak tangan, kemudian siwak, kemudian kumur-kumur. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan itu sunnah yang ada di dalam wudu. Imam Romli mengatakan, ini subhanallah, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu satu kelas. Belajar istilahnya satu kelas. Gurunya ayahnya Imam Romli. Imam Romli ayahnya orang ulama besar zamannya. Itu belajarnya bareng. Tapi dua muridnya itu berbeda. Banyak berbeda pendapat, mereka punya hujah masing-masing. Tapi nggak kayak sekarang ribut atau dengan yang lain beda pendapat ribut. Nggak tegur-teguran. Yang satu muji yang satu muji yang satu. Kita lihat. Kata Imam Ramli dikatakan wa inda Ramli min sunanil fi'liyah al-mutaqaddimah alaihi iz mahalluhu indahuma qabla ghusl kafain fa yahtaju liniyah qablahu. Ya, wa inda Ramli min sunanil fi'liyah al-mutaqaddimah alaihi. Sunnah
bersiwak itu sunnah sebelum berwudu. Bukan di dalam wudu, sunnah di luar wudu. Ya. Dan tempatnya itu kapan? Qabla ghuslul kaffain, sebelum dia cuci telapak tangan. Jadi kita gabungin sunnah siwak tatkala kita belum membasuh telapak tangan, bersiwak dulu. Kita niat nawaitu sunnah siwak lil wudu. Saya niat melaksanakan sunnah siwak untuk berwudu. Ya, kemudian kita siwak, kemudian cuci tangan, cuci telapak tangan. Itu nanti ada bacaan bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim sambil cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian setelah itu bersiwak lagi, 2 kali siwak. Nih kita amalin, nih kita bisa tahu ntar. Oh, ini pendapatnya Imam Romli sebelumnya, yang setelah cuci tangan itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Habis Imam Ibnu Hajar, ya sunnah siwak setelah dia mencuci telapak tangan. Udah? Terus sunnah yang pertama bersiwak. Kemudian summa at-tasmiyah magrunatan bin niyyah. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim magrunatan berbarengan dengan niat ma'a awal ghusl. Ini yang dilaksanakan ada 3 sunnah, 1 pekerjaan. 3 in 1. Ya salah. Sunnah wudu ada 3 in 1 juga. Bukan jalanan aja dulu yang 3 in 1. Sunnah wudu 3 in 1. 3 in 1 apa ya? Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barengin dengan niat. Barengin dengan niat. Niat apa? Niat sunnah. Nawaitu an ya'tiya sunnatul wudu. Ya, saya niat mendatangkan sunnah-sunnah wudu. Kemudian ma'a awal ghusl kaffain. Dia yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim, niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu dan membasuh daripada kedua telapak tangan. Membasuh telapak tangan, baca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunnahul wudu lillahi ta'ala. Udah? Ya, itu bismillahirrahmanirrahim. Wa talaffuz bin niyyah, dan sunnah juga melafazkan niat. Sunnah melafazkan niat. Wa talaffuz bin niyyah wastishabuha. Melafazkan niat dan juga melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau wudunya bukan di dalam kamar mandi. Kalau wudu di kamar mandi, ya tidak dianjurkan untuk melafazkan gitu. Zikir, bicara di kamar mandi tidak dianjurkan. Yang ada makruh, ya bicara di dalam kamar mandi, apalagi zikir. Menyebut nama Allah nggak pantas di tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi atau lain. Masya Allah, alhamdulillah hujan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta, ya hajat-hajat kita tatkala hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mahal istijabah doa, tempat mustajabnya doa di situ. Kemudian yang berikutnya watalaffuz bin niyyah wastishabuha, dan menyertakan daripada sunnah, ya menyertakan daripada apa? Daripada menghadirkan daripada sunnah-sunnah wudu sampai akhirnya. Kemudian fa in taraka at-tasmiyah, namanya manusia, ya makhluk khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan kesalahan. Tempatnya salah dan lupa, manusia itu sifatnya manusia. Kadang kita lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Kita tahunya habis makan minum aja baca bismillah, wudu baca bismillah juga. Kalau niat, nah, kalau dia lupa baca bismillah, apa? Fa in taraka tasmiyah, kalau dia meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Meninggalkan baca bismillahirrahmanirrahim. Baik dia ninggalinnya sengaja atau ninggalinnya lupa. Ya. Di dalam syarah kitab ini ditambahin lagi nih. Walau amdan, walaupun dia sengaja-ngaja kagak bismillahirrahmanirrahim, enggak baca bismillahirrahmanirrahim, sengaja dia. Walau taraka, kalau dia meninggalkan baca bismillahirrahmanirrahim fi awalihi, di awalnya dia berwudu,
atabihi, datengin bismillahirrahmanirrahim qabla faraghihi, sebelum kelarnya wudu, sebelum selesainya wudu. Ada sebagian ulama mengatakan sebelum selesainya wudu, yakni sebelum wudu kelarnya sampai kapan? Wudu kelarnya itu basuh kaki kan? Sebagian ulama mengatakan kelarnya wudu sampai sunnah-sunnahnya. Sunnah yang terakhir apa? Dia baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, mau ditambahin lagi dengan doa-doa yang lain sebelum dia membaca daripada doa tersebut. Bahkan ditambahin lagi ulama sebelum dia membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena itu sunnah juga. Habis baca itu baca surat Inna anzalna. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali bagus. Ada ulama menyebutkan sekali dia membaca seperti para anbiya, seperti sedikit orang sedikit seperti Sayyidina Abu Bakar yang baca 2 kali seperti syuhada, yang membaca 3 kali seperti anbiya atau kamagal. Itu bacaan yang dia baca, kalau belum selesai bacaannya masih disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikatakan fa in taraka, kalau dia meninggalkan membaca bismillahirrahmanirrahim atabihi qabla faraghihi, maka datengin sebelum selesainya wudu. Selesainya wudu ya, kalau anggota-anggota wudu ya kaki. Kalau sunnah-sunnahnya sampai di dalam doa-doanya wudu. Fayaqul, dan dia baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kama fil akli wa syurbi, sebagaimana ya yang disunnahkan kalau kita lupa habis makan, habis minum, kita lupa belum baca bismillahirrahmanirrahim. Anak kita ngingetin, "Abah, udah baca bismillah belum?" Masya Allah. Ya, kalau kita yang biasain tuh anak ngingetin kita. "Udah baca bismillah belum, Mbak?" "Oh iya, Abah lupa." Jangan gengsi sama anak kecil, gengsi. Udah bilangnya udah baca. Jangan. Ajarin juga tuh anak kita. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Atabihi, ya, maka didatengin baca bismillah ya di pertengahan wudunya dia. Kama fil akli wa syurbi. Tapi kalau di waktu makan, minum, walaupun udah selesai. Makan, minum, kita lupa nih, belum baca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sengaja, entar aja dah baca bismillahnya. Lapar banget nih, ya Allah, bismillah doang. Lapar banget, ditunda baca bismillahirrahmanirrahim sampai gak sabar, dimakan aja. Datangnya kapan? Sunnah didatengin setelah. Ada jamaah DS, gue sengaja entar, biarin aja. Gue mau kerjain itu setan, biar dimakan dulu, biar entar ngelepein. Karena dari riwayat siapa orang ya dia lupa baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelahnya dia datangin bismillahirrahmanirrahim, maka tagayya tuh setan katanya. Dia keluarin apa yang dia makan tuh sama kita, dikeluarin semuanya. Gue mau kerjain, ntar habis makan aja bacanya. Ya, jangan disengajain ya. Walaupun ya kalau kita makan di nampan itu baca bismillahnya sunnah kifayah, walaupun sunnah kifayah, tapi kita baca semuanya. Jangan satu orang doang. Lu kan udah baca, gua nggak baca deh, lu baca deh. Dagingnya dimakan media semua. Disunnahkan ya untuk dia datangkan daripada basmalah seperti apa? Seperti makan dan minum kalau dia lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kama fil akli wa syurbi. Summa, kemudian sunnah yang berikutnya. Summa ghuslul kafain. Oh tadi kan udah, enggak. Tadi itu ya yang mengikuti atau berbarengan dengan membasuh daripada telapak tangan. Apa niat? Baca bismillah dan mengusap dan membasuh daripada telapak tangan. Telapak tangan sunnah tersendiri. Tuh, kalau kita mau hitung tuh mau dirinciin tuh siwak, basmalah, ya. Kemudian niat mendatangkan daripada sunnah-sunnah wudu, ya. Kemudian sunnah siwak ada 2 tuh, ada siwak sebelumnya, ada siwak di pertengahannya. Menurut Imam Ramli sebelum wudu, menurut Imam Ibnu Hajar di pertengahan wudu, yaitu di antara membasuh telapak tangan dan kumur-kumur. Itu menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian summa ghuslul kafain, kemudian membasuh telapak tangan.
paus telapak tangan. Kadang-kadang keran di rumah kita mati. Ya, kadang-kadang keran di rumah kita mati. Kita mau ambil gayung. Nah, mau ambil gayung, gayungnya udah kerendam di air. Tenggelam tuh, bak tuh gayung di dalam. Ya, apabila kita baru bangun tidur atau nggak bangun tidur, kita lupa, kita nggak yakin tangan kita suci apa kagak, diajarin oleh sahibul kitab. Fa illam yatayaggan tuhruhuma kuriha ghamsuhuma fil ma'il galil. Kalau seseorang nggak yakin tangannya itu suci, dia nggak yakin tangan suci, bangun tidur, dia bangun tidur, ya, dia bangun tidur, dia nggak tahu tangannya dia suci apa kagak, ya. Hukumnya tangan dia suci, hukumnya suci, tapi karena ada keraguan, jangan sampai nanti dia udah wudu baru diingat, ya Allah semalam benar, aneh gregetan banget tuh sama nyamuk. Anak aneh digigit nyamuk, ampun nyamuknya gemuk banget, aneh tepok begitu. Malam-malam jam 2 malam aneh mau kamar mandi, ya, malas banget, udah deh aneh lap gitu aja, kemudian tidur. Pagi-pagi dimasukin tangannya dia ke air yang sedikit, najis semuanya. Najis, gak sah wudunya dia. Ingatnya kapan? Udah maghrib. Ingatnya di maghrib. Ya Allah, benar tadi. Gimana tuh wudunya hukumnya? Nah, makanya dijelasin oleh sahibul kitab, wa illa yatayaggan, kalau dia kagak yakin, ya tuhruhuma, suci kedua telapak tangan yang kanan dan yang kiri, kuriha, dimakruhkan ghamsuhuma, menyelapkan tangannya dia ke dalam bil ma'il galil, di air yang sedikit. Air yang sedikit, air yang kurang dari dua kullah. Kalau ini mau berenang ya nggak apa-apa, masukin di kolam renang, silakan wudhu di kolam renang. Di keran ngantri kamar mandi kan, tidur di sini deh, kolam renang wudhunya, nggak apa-apa. Nggak pakai makruh lagi loh, masukin tangannya inti nggak apa-apa. Badan nanti masukin semuanya nggak apa-apa. Ya, kalau air yang sedikit, kuriha ghamsuhuma fil ma'il galil. Dimakruhkan masukin tangan inti di air yang sedikit. Jadi caranya gimana? Ya udah, kita ambil apa kek, misalkan ada kayu atau sikat gigi, ya, ambil tuh gayungnya, naikin, ambil tuh pakai tangan kita, kemudian cuci di luar. Cuci dulu tangan kita di luar bak yang sedikit. Dulu Anda pernah ke Habib Muhammad bin Husin, ya, Anda ke Habib Muhammad bin Husin, di situ, masya Allah rapi dia tuh, di kamar mandinya dia ditulis, gayung jangan ditaruh di bak kamar mandi. Gayung jangan taruh di bak kamar mandi, di atas gitu gayung. Bahkan naruhnya ditutup. Gak kebuka tuh, harus tutup. Kita belajar baru kita ngerti. Oh, begini maksudnya Habib. Itu dia ngajarin tarbiyah dulu deh tuh, belakangan itu diajarin dulu. Anda pernah keluar kamar mandi, Anda nggak baca itu tulisan nggak baca, kedua kali baru baca tulisan. Anda kelupaan karena gayung Anda masukin ke dalam. Subhanallah, diteriak, siapa ini yang masukin? Kebetulan bukan ada kita, ada yang lain juga. Udah digomelin duluan yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Jangan sampai ada keraguan nanti, ya, kalau ada keraguan dia baru ingat, oh tadi tangan Anda yang najis, Anda masukin ke kamar mandi. Itu air semuanya najis. Air semuanya jadi najis karena darah itu tidak ma'fu di dalam air. Darah tidak ma'fu di dalam air. Dalam sholat, kalau ada darah kita misalkan lagi sembahyang garuk-garuk, itu ma'fu. Termasuk najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf, nggak apa-apa dia sholat dalam keadaan seperti itu. Kalau di air tidak menjadi maaf, kecuali laler atau yang lainnya. Nanti akan dijelasin, atau yang laler itu sudah dijelasin dalam kitab ini. Jadi makruh kita memasukkan tangan kita ke dalam air yang sedikit kalau kita tidak yakin, ya, kalau kita tidak yakin sucinya daripada kedua tangan kita. Karena di dalam ini di dalam hadis ada hadis yang menunjukkan
tentang anjuran kita tidak memasukkan tangan kita yang kita nggak yakin najisnya. Kenapa? Di situ dikatakan li'annahu lam yadri aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu, tidak yakin kemana dia nginep tangannya di itu malam. Ulama bersepakat mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ada satu pelajar zaman dahulu, kala dia mendengar hadis ini dhaif, kayak orang ngeremehin hadis itu. Ini hadis ini dhaif, aneh, masukin tangannya. Ya, dia nggak percaya tuh. Akhirnya keesokan hari dia bangun tidur, tangannya dia nggak bisa lepas dari kemaluannya dia. Tahu-tahu begini dan nggak bisa lepas. Dia bangun tidur, dia mau angkat tangan dia nggak. Ya, itu kenapa? Karena dia ngeremehin daripada hadis tersebut. Datang satu ulama anjurin dia taubat tuh deh. Yang dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia taubat dengan taubat dan nasuha, terlepas lagi dari tangan. Habis waktu itu dia nggak pernah tinggal, itu sunnah. Jadi kita walaupun sunnahnya hadisnya ini dhaif, tidak ada salahnya untuk kita amalkan sebaik-baik daripada fadhailul a'mal. Kemudian summal madmadah. Kemudian kumur-kumur. Summal istinsyaq. Ya, madmadah, kumur-kumur, istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Itu madmadah sunnah, kumur-kumur dan mengeluarkan air setelah madmadah itu sunnah yang tersendiri. Kumur-kumur sunnah, ngeluarin air setelah kumur-kumur itu sunnah yang berikutnya. Sunnah tersendiri. Masukin air ke dalam hidung sunnah dan mengeluarkannya lagi sunnah. Kita kalau masukin air bukan begini nih, itu bukan begini. Kan begitu doang tuh ya biasanya. Nggak ada sunnah. Tuh masukin air begitu. Dihirup dikit, jangan sampai ke dalam. Dikit, kemudian keluarin lagi. Itu penyakit-penyakit kita tuh yang ada di dalam kotoran-kotoran kita itu keluar semuanya. Ya. Summa istinsyaq. Wal afdal. Nah, ini yang paling afdal nih. Ini jarang dilaksanain. Wal afdal al jam'u bainahuma. Bisalasi gharafat. Yatamadmad fi kulli gharfatin summa yastansyik bibagiha. Yang paling afdal cara madmadah dan istinsyak, dia ciduk air, kemudian dikumur-kumur. Ya tamat dibilang afdal itu menggabung. Ya, bisalah si gharafat dengan 3 cidukan. Cidukan yang pertama, ya tamat dikumur-kumur, ya fikul gharafat, summa yastansyik dibagian, dikumur-kumur, dibuang. Kemudian sisanya nih dia masukin air ke dalam hidungnya. Buang. Kemudian selesai ini habisnya air, ambil lagi kumur-kumur lagi, masukin air ke dalam hidung. Kemudian ambil lagi kumur-kumur, buang, masukin air ke dalam hidung. Itu sunnah yang jarang kita amalin. Sekali-sekali kita amalin nanti. Ya, ulama mengatakan bahwa kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung ada 3 cara. Itu diantaranya. Ada lagi cara yang berikutnya yang biasa kita amalin. Yang biasa kita amalin, kata ulama, itu yang lebih bersih. Yang lebih bersih, kumur-kumur sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian masukin air ke dalam hidung, 2 kali sampai 3 kali. Itu cara yang bersih. Kalau cara yang ini saya kita mengatakan, itu cara yang paling afdol. Karena hadisnya lebih kuat daripada yang lebih bersih tadi. Wat tasyisul ghusl wal masah wat takhlil wallahu taala alam bisawab. Sampai itu ya. Kita akhir pengajian kita, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi rasulullah walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat malam hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita, pembacaan kitab fikih
dalam mazhab Imam Syafi'i kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal yang sampainya pada halaman 17. Halaman 17 barisnya baris ke 6, baris ke 6, wa taslisul qasli wal mashi wat takhlil. Halaman 17 baris ke-6. Marilah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa ada manfa'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin radhiyallahu taala ankum wa qala radhiyallahu anhu wa huwa Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal fi kitabi Muqaddimah Hadramiyah faslun wa sunanuhu ila anqal wa taslisu ghasli wal mashi. Halaman 17 baris ke-6. 1 2 3 4 5 6 ya, wa taslisul ghusl. Marilah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taslisu al-ghasli wal mashi wat takhlili wa ya'khudhu asy-syakku bil yaqin wa mashu jami'ir ra'si fa illam yurid naz'a ma ala ra'sihi masaha juz'an minar ra'si thumma tammamahu ala satiri salasan thumma mashul udunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid wa simakhaihi bima'in jadid wa takhlilu asabi'il yadain bitashbik wa asabi'i ar-rijlaini bi khinsiril yadi al-yusra min asfali al-khinsiril yumna ila khinsiril yusra ila akhiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita. Kemarin sahibul kitab sudah menjelaskan kepada kita dari sunnah wudu. Sunnah wudu terbagi menjadi 3. Tapi di kitab ini nggak pakai dibagi-bagi, langsung semuanya aja. Di antara kesekian sunnah yang udah kita baca, itu dicampur, ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah di dalam wudu, ada sunnah nanti setelah wudu. Yang tadi dijelasin oleh sahibul kitab kebanyakan sunnah di dalam wudu. Dalam wudu. Sunnah sebelumnya ya belum dijelasin oleh sahibul kitab. Sunnah setelahnya juga belum dijelasin oleh sahibul kitab. Apa yang telah dijelaskan oleh sahibul kitab? Yang telah dijelaskan oleh sahibul kitab di antaranya sunnah berwudu. Sebelum berwudu kita bersiwak. Sebelum berwudu kita bersiwak. Kalau kita pakai pasta gigi, kita niatin ya, nawaitu siwak li sunnatil wudu, atau nawaitu an ya'tiya sunanil wudu, saya niat mendatangkan sunnah berwudu. Siwakan di antaranya dia bersiwak. Waktu pakai sikat gigi tuh niatin sunnah itu nggak apa-apa, karena siwak itu dikatakan sesuatu apa saja yang sudah lewat pembahasannya tentang apa namanya di dalam khisalul fitrah ya, tentang masalah kefitrahan manusia itu. Di antaranya fitrahnya manusia itu ingin bersih, di antaranya dengan apa? Dengan membersihkan gigi, memakai siwak. Dan telah dijelaskan oleh sahibul kitab, memakai siwak itu bukan, tidak harus dengan apa? Dengan kayu siwak yang ma'ruf yang kita punya, dengan segala sesuatu yang keset. Kita lihat pasta gigi, sikat gigi kita keset kan tuh, itu sudah menghasilkan sunnah siwak. Kalau kita niatin apa kagak? Kalau kita nggak niatin, kita mau wudu, sunnah siwak lagi, walaupun gigi itu udah bersih banget ya, gigi itu udah bersih, sunnah kita bersiwak walaupun kita tadi udah pakai pasta gigi, tapi kita nggak niat tadi itu, maka ya tidak mendapatkan daripada ganjaran pahala sunnah.
Kemudian juga sunnah yang telah dijelaskan oleh sahibul kitab, ada 3 sunnah berbarengan dengan satu pekerjaannya. Yaitu apa? Dikatakan talafuz bin niyah, dikatakan membaca bismillahirrahmanirrahim berbarengan dengan niat sunnah maksudnya. Kalau niat yang fardu nanti tempatnya di dalam basuhan wajah. Niat mendatangkan sunnah wudu bareng dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ya'tiya sunanil wudu, sambil mencuci telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ya an ya'tiya sunanil wudu. Saya niat mendatangkan daripada sunnah wudu sambil di tangan. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dia membaca dan sambil dia mengucurkan air ke tangannya dia. Itu 3 sunnah dalam satu pekerjaan. Melafazkan daripada niat, kemudian sebelumnya membaca basmalah, ya, kemudian sahibul kitab mendahulukan sunnah siwak itu sebelum mencuci tangan. Sahibul kitab nih, Imam Romli ikutin sahibul kitab. Kata Imam Ibn Hajar, nanti tempatnya itu habis cuci tangan. Gabung, kemarin udah jelasin tuh. Kata ulama, kita gabung apa? Sebelum kita bersiwak itu, ya, kita niat sunnah siwak untuk berwudu, kemudian kita baca basmalah. Jadi siwak yang pertama itu untuk mengucapkan kalimatullah bismillahirrahmanirrahim. Karena disunnahkan, ada pelajaran yang lalu dalam Khisal Fitrah, bahwa dianjurkan kita sebelum kita mau zikir, membaca nama Allah Subhanahu wa taala, baca Quran atau yang lainnya, kita bersiwak terlebih dahulu. Siwak yang pertama itu buat baca bismillahirrahmanirrahim. Baca, walaupun kita membacanya di dalam hati. Karena dalam kamar mandi tidak dianjurkan kita untuk berzikir dalam kamar mandi. Walaupun itu yang wajib apa? Niat kan wajib, tapi melafazkannya sunnah. Maka di dalam hati tatkala kita di dalam kamar mandi. Begitu juga ya, telah dijelaskan oleh sahibul kitab, kalau kita tinggalin basmalah, ya, kita datengin setelahnya. Sebelum selesai wudu kita datengin bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apa-apa. Begitu. Kalau kita lupa, ini saking apa? Saking sangat dianjurkannya. Bahkan sebagian ulama, sebagian mazhab mengatakan hukumnya wajib. Mengambil zahirnya hadis. Apa zahirnya hadis? La wudu'a liman lam yusammi Allah. Liman lam yusammi Allah. Tidak ada wudu seseorang yang tidak mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya, tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah dia enggak mengucapkan daripada basmalah, maka tidak ada wudunya. Sebagai ulama mengatakan tidak ada wudu di sini, tidak sah wudunya. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat tersebut, dinilai daripada ulama-ulama yang dahulu menilainya, hadis yang menyebutkan daripada sahnya wudu tanpa mengucapkan basmalah itu lebih kuat daripada riwayat yang menafikan daripada wudu yang tidak membaca basmalah. Nah, khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf tersebut. Jangan sampai kita, walaupun itu pendapatnya dhaif, jangan sampai kita udah wudu, udah sholat, ya, kemudian menurut sebagian ulama, walaupun sebagian itu kecil, pendapatnya lemah, mengatakan sholat kita gak sah. Sayang, biar pada sepakat semuanya tentang sahnya sholat kita, jalanin apa-apa yang dianjurkan oleh ulama, baik yang disunnahkan ataupun yang diwajibkan. Kemudian dikatakan, ya, terakhir sahibul kitab menjelaskan tentang 2 sunnah ini berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu telah dijelaskan oleh sahibul kitab, dan sebelumnya tatkala mencuci tangan, kalau sahibul kitab, siapa orang yang tidak yakin sucinya tangan dia, jangan celepin ke dalam air yang sedikit. Ini bukan di dalam wudu aja. Bukan di dalam wudu aja, keseharian kita misalkan. Kita nggak mau wudu, kita mau ngambil gayung misalkan, di dalam kamar mandi kita udah 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 nyelam tuh ke air, dalam air, itu pasti kita pegang tuh air. Walaupun bukan dalam keadaan wudu sunnah, jangan langsung kita ambil dengan tangan kita.
dengan perantara lainnya, kayu atau sikat gigi, dan angkat dulu dikit, ambil, baru siram tangan kita, baru kita masukin ke air yang sedikit. Kita wudhu di air yang sedikit boleh, nggak apa-apa, tapi ada caranya. Nanti dianjurkan untuk niat ightiraf. Jadi makruh, tidak wajib, boleh-boleh aja kita celupin, kan nggak yakin najisnya. Kan udah disebutkan di dalam kaidah fikih, al-yaqin la yazul illa bil yaqin. Yakin tidak bisa kalah kecuali dengan yakin. Apa contohnya? Kita yakin sebelum tidur tangan kita nggak kemana-mana. Sebelum tidur kita udah cuci tangan, masuk gigi bersih, kita wudhu lagi, sholat, bangun tidur, tangan kita dihukumkan tahir suci hukumnya. Nggak dikatakan tangan kita itu najis kecuali kita yakin bahwa tangan kita itu bersentuhan dengan najis. Nah itu baru namanya yakin najisnya. Yakin yang pertama suci, tak bisa kalah kecuali dengan yakin yang kedua, yakin najisnya. Kalah tuh yakin yang pertama. Tapi walaupun demikian disunnahkan, jangan kita memasukkan air yang sedikit. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti khawatir mubadzir. Air 2 kula kan 200 liter lebih. Ini air udah 100 liter, kan banyak juga 100 liter. Ya, kolam kita penuh mungkin 100 liter tuh. Tahu-tahu kita masukin tangan kita baru ingat, siang-siang kita baru ingat, yuk, semalam mana punya tangan belepotan najis. Kenapa ya kok najis? Anak-anak ngompol, muntah, darah, kita nepok apa namanya, nyamuk. Kan darah najis tuh. Kita masukin ke air yang sedikit, najis semua. Najis semua tuh air yang ada di bak kamar mandi kita, najis semuanya. Nggak bisa kita pakai, najis. Walaupun nggak berubah, air dikit, nah najis. Karena nggak dimakfu, darah di dalam air nggak dimakfu, kecuali hewan-hewan yang udah dijelasin oleh sahibul kitab. Khawatir begitu, ya. Jadi kita harus buang tuh air. Sayang kan? Makanya jangan sampai nanti, ya, siang atau sore kita ingat, ternyata kita pakai air tadi, air najis, maka nggak sah. Yang zuhur, subuh tadi sembahyang, zuhur kita udah sholat, asar, maghrib, isya, subuh baru kita ingat, qadha sholat semuanya itu dia. Ya, bismillah. Ya, kemudian yang terakhir tentang kumur-kumur sama memasukkan air ke dalam hidung. Disunnahkan sunnah yang berikutnya madmadah sumbal istinsyaq. Sumbal madmadah, kumur-kumur, istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Bukan sekedar begini doang nih. Apaan tuh namanya tuh? Ya. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, masuk air. Isep dikit sampai sini aja nih, sampai sini. Masukin dikit, jangan sampai atas sini. Ya, disunnahkan sampai atas sini, tapi jangan sampai dalam sini, di atas sini nih. Di sini nih, masukin. Itu di sini sunnahnya ya. Tapi kalau sekedar dia masukin lagi doang, apa-apa. Udah dapat pahala, asal sunnahnya dia udah dapat. Sunnahnya naikin lagi dikit sampai di sini nih, hampir ujung. Jangan masuk ke dalam. Gak enak juga tuh masuk dalam nih. Disunnahkan madmadah dan istinsyaq. Menghasilkan madmadah cukup dengan kita kumur-kumur, walaupun kita telan tuh, dapat pahala madmadah. Kita kumur-kumur, airnya enak banget ya, dingin banget airnya. Ya, pegunungan lagi, ya, enak banget airnya. Udah deh, telan aja. Nah, telan, dapat pahala sunnah. Mengeluarkan air setelah madmadah, ya, itu namanya istinsyaq. Istinsyaq itu sunnah yang tersendiri, nanti akan dijelaskan oleh sahabat kita. Madmadah sunnah tersendiri, mengeluarkan airnya sunnah tersendiri juga. Ya. Kemudian istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung, itu sunnah tersendiri. Istinthar, itu mengeluarkannya sunnah tersendiri. Nah, dalam madmadah dan istinsyaq ini kemarin kata sahibul kitab pada baris ketiga halaman 17, wal afdalu al jam'u bainahuma bi thalathi gharafatin. Dan yang paling afdal gabungin antara keduanya dengan 3 kali hidukan air. Ambilnya kita nyiduk air tuh begini ya. Sunnahnya kita kumur-kumur,
buang lagi, kemudian sisanya nih nggak terlalu lama, nggak begini nih, kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung sekali itu, kemudian ambil lagi kayak yang tadi tuh, ambil, kemudian sisanya dimasukin air ke dalam hidungnya sampai 3 kali. Itu cara yang paling afdal. Cara yang paling afdal. Wal afdalu al jam'u. Yang paling afdalnya nih jarang kita kerjain nih. Makanya kita agak aneh nih. Mungkin ada yang nggak terima kali ini. Ya kok begini ya, aneh juga ya. Ini cara yang paling afdal. Tapi di dalam syarah kitab ini, dalam kitab Ushul Karim, cara yang kita pakai, yang kumur-kumur sekali, 2 kali, 3 kali, beresin dulu kumur-kumur sampai 3 kali, kemudian masukin air ke dalam hidung 3 kali, itu cara yang antof. Itu cara yang paling bersih, begitu. Bukan berarti yang tadi kotor, bukan. Itu lebih bersih, itu cara yang kita pakai. Tapi yang afdal mana? Ini karena apa? Karena hadisnya lebih sahih. Hadisnya lebih kuat daripada hadis yang kumur-kumur 3 kali, dia kumur dulu, kemudian ambil mulut dulu, kemudian baru masukin air ke dalam hidung. Itu sahih hadisnya, tapi yang pertama itu lebih kuat. Kemudian dikatakan wal mubalaghah, dikatakan wal afdal jam'u bainahuma bi salati gharafat yatamatmat fi kulli gharfatin tsumma yastanshik bi bagiha. Dia berkumur-kumur di setiap cidukan airnya dia, kemudian sisanya itu dia masukkan air ke dalam hidungnya, seperti yang tadi Al-Faqih praktekkan. Wal mubalaghatu fihi ma li ghairi sha'im, dan disunnahkan untuk mubalaghah. Di dalam kumur-kumur sunnah tersendiri mubalaghah. Mubalaghah di dalam kumur-kumur, mubalaghah di dalam istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Kalau tadi ya kumur-kumur cukup begini doang nih. Ya, kita puterin di mana, di mulut kita puter ya. Begitu, buang lagi. Itu belum dikatakan mubalaghah. Belum dikatakan mubalaghah. Mubalaghah itu aneh praktek. Ambil kita kumur-kumur ya. Kemudian dibuang. Itu namanya mubalaghah, disunnahkan seperti itu. Kalau masukin air dalam hidung, kita ambil hirup sedikit sampai naik ke atas ini, kemudian kita keluarin lagi. Itu semua kotoran-kotoran tuh, apalagi baru bangun tidur tuh. Ya, yang kotoran penyakit semuanya tuh kebuang semuanya tuh. Bahkan ada sebagian orang belum lama cerita sama Al-Faqih, dia punya penyakit di hidungnya dia tuh. Dokter mana aja nggak sembuh. Kemudian diajarin cara istinsyak yang betul. Inti masukin air ke dalam hidung waktu berwudu yang betul, coba. Subhanallah, diperiksa lagi hilang penyakitnya. Dikerjain itu beberapa kali, periksa lagi nggak ada tuh penyakit di dalam hidungnya dia. Itu jadi semuanya sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW, itu semuanya ada hikmahnya dan ada keutamaan tersendiri. Itu diantaranya. Jadi mubalaghah di sini sunahkan li ghairi sha'im. Ya, katakan wal mubalaghatu fiha ya li ghairi sha'im, selain buat orang yang puasa. Kalau orang yang puasa mubalaghahnya makruh, kumurnya sunnah tetap. Kumurnya tetap sunnah. Jadi salah kalau misalkan ada orang yang menjelasin, ya kita kalau lagi puasa jangan kumur-kumur. Nah, salah tuh. Puasa kumur-kumur sunnah tetap. Ya. Mubalaghahnya yang enggak dianjurkan. Kalaupun kita kumur-kumur, tahu-tahu ketelan. Kita lagi kumur-kumur, tahu-tahu batuk, telan. Nah, rezeki itu alhamdulillah. Ustaz Cepi. Ya. Lagi kumur-kumur ketelan, tapi kalau kita lagi kumur-kumurnya dengan mubalaghah, tahu-tahu ketelan, batal. Lagi mubalaghah golok. Ya, enggak ketelan enggak batal, tapi makruh. Dikatakan wal mubalaghatu fiha li ghairi sha'im. Ya, selain orang yang dalam keadaan puasa, mau puasa Rajab, puasa Ramadan, qadha atau yang lainnya, itu tidak dianjurkan mubalaghah. Kapan sih mubalaghah dimakruhkan? Tatkala masuk waktu subuh udah masuk. Makruh sampai kapan? Sampai maghrib udah selesai dia masuk waktu maghrib udah sunnah untuk mubalaghah dia.
Kemudian dikatakan wataslisu al-ghasli wal masih wat takhlil, dan meniga kalikan. Tasli itu tiga kali ya. Al-ghasl basuhan, wal masah dan usapan pada rambut, usapan ya, telinga usap. Disunahkan tiga kali, basuhan wajah, tangan, kaki tiga kali. Wat takhlil, menyela-nyela ya pada tangan, jari jemari, tangan, kaki atau jenggot, itu disunahkan untuk menyela-nyela di sela-sela dengan kedua tangannya, direnggangin tangan jari jemarinya di sela-sela daripada rambutnya atau jenggotnya, takhlil. Jadi tiga kali kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, tatkala dia melaksanakan wudhu dengan tiga kali dikatakan hadza wudhu'i, inilah wudhuku. Man zada adalah berdosa, tapinya maksudnya itu telah salah melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan berdosa berarti haram, dosa asa ini secara bahasa mana ya, mananya adalah berdosa, tapi maksudnya dalam hadis tersebut ya itu telah salah di dalam melaksanakan hadis, melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wudhu tiga kali. Bahkan kata ulama di dalam kitab yang pernah Al-Fakir baca, kalau nggak salah kitab Syarah Yakut, disunnahkan di dalam zikirnya, bacaan tadi, niat baca Bismillahirrahmanirrahim tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doa wudu, niat wudu ya tiga kali. Bacaan zikir yang dibaca waktu basuh wajah, tangan, kepala, kaki, telinga, tengkuk tiga kali sunnah. Bahkan inna anzalna disunahkan baca tiga kali. Ya, dari riwayat baca tiga kali. Itu disunahkan juga, bukannya basuhan aja. Hatta bacaannya disunahkan untuk tiga kali. Ya, makanya kemarin yang Al-Fakir bilang wudunya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putranya Habib Abdullah Al-Haddad, itu hampir sejam. Dibaca semuanya, diamalin semuanya. Kita cuma 1 menit wudu kita. Kemudian wa ya'khudhu syak bil yaqin, dan kita mengambil yang keraguan dengan yang yakin. Maksudnya gimana? Disunnahkan dalam basuhan yang sunnah. Tatkala kita ragu, ya, dalam basuhan yang sunnah kita ragu, maka ambil yang yakinnya. Ini tadi membasuh tangan udah 3 kali belum ya? Nah, udah 3 kali atau belum? Kan ragu kita. Ambil yakinnya. Yakinnya gimana? Kalau kita udah 3 kali apa belum? Berarti kalau kita tambahin lagi, yakin 3 kali, 4-nya yang ragu. Kelebihan kan ya wudunya? Kayaknya kelebihan tapi nggak tahu ya. 3-nya berarti udah pasti. Udah pasti dikerjain. Ya kelewat atau pas 3-nya. Pasti pas. 3-nya itu udah pasti ya. Ya, kalau misalkan dia ragu yang sunnah. Tapi kalau ragu yang wajib lagi ditambahin. Contohnya, dia membasuh tangan, ya, ini nggak kena nih yang ini nih. Nah, lu sering tuh daerah bawahnya tangan tuh, ya, itu udah wudu. Nah, udah sampai kiri, yang ini sih nggak kena nih. Nah, ragu tuh dalam tangan, ambil lagi tangan kali lagi. Karena yang berarti belum sempurna tuh tangan yang kanan, belum kena. Wajib kita basuh lagi. Bahkan kalaupun kita udah di kaki ya, tangan kering nih, tangan udah sini kering, kayak gak kena nih. Nah, kayaknya kagak kena ada tangan. Ya khudhu syak bil yaqin, ambil tuh ya. Ini kan sunnah, lagi bahas masalah sunnah, yakni 2 meniga kalikan sunnah. Kalau misalkan ragu nih udah 3 apa belum, sunnah tambahin. Tapi kalau basuhan yang wajib kita ragu, makanya waktu kita membasuh tuh kita perhatiin betul. Udah basuh gitu. Oh kena ya, udah ya. Atap, mau basuh lagi. Nanti pas kita ragu, udah
udah kena tadi. Kadang-kadang gitu pas udah kaki ragu nih, kering banget ini kayaknya nih, kayak nggak kena nih. Ya wajib tuh kita basuh lagi. Basuhan tangan kita basuh, ya, yang kanan, kemudian sunnah lagi kiri, kemudian basuh pala, nggak sah. Wajib diulangin lagi pala, mengusap pala, telinga sunnah, kemudian kaki. Kalau misalkan ragu, ya, terkena air seluruhnya, bagian-bagian basuhan-basuhan yang wajib untuk dibasuh atau tidak, wajib diulangi. Ya. Kali katakan wa ya'khudhu syak bil yakin, dan mengambil daripada keraguan dengan yakinnya dia. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Kepala dari mana? Kemarin telah jelasin, dari tempat numbuhnya rambut di sini ya, di atas tempat numbuhnya rambut. Ini kan wajahnya, dari sini wajah tuh. Tempat numbuhnya rambut mungkin di sini ya, yang normal. Di sini terus sampai ke atas tengkuk. Tengkuk ini di atasnya tengkuk. Kemudian samping telinga, atasnya telinga, ditarik dari sini tuh, bawah sini sampai atasnya tengkuk. Nah itu namanya kepala. Disunnahkan dalam berwudu mengusap seluruh kepala. Ambil air, kemudian diusap begini tuh, seluruh kepalanya dia. Bagi laki-laki kan panjang tuh rambutnya, apa namanya, nggak kayak perempuan. Kalau perempuan cukup sekali begini aja tuh, karena rambutnya mayan gelip, tidak berbalik. Kalau ditarik begini tuh, kalau lagi kan begini, rambutnya berbalik tuh. Itu disunahkan untuk balikin lagi ke belakangnya tuh. Oh, gitu. Kalau yang pendek banget kayak aneh ini cukup sekali doang begini di atas, ke belakang. Atau yang terlalu panjang perempuan cukup depan sekali aja begini, sekali ya. Ambil lagi, sekali lagi, sampai 3 kali. Jadi cara yang paling afdol tuh dia taruh jempol tangannya dia di pening, kemudian setelah basah ya tangannya dia taruh di sini, kemudian jalan dari depan ke belakang. Nanti kalau rambut ganti orang tuh dibalikin lagi ke depannya itu, begitu lagi tuh sampai depannya. So baru sekali, ambil lagi terus air gitu. Kemudian belakang balik lagi ke belakang ke depan, itu baru 2 kali sampai 3 kali. Laki-laki atau perempuan. Tapi kalau perempuan yang rambutnya panjang cukup sekali depan sampai belakang aja udah cukup sekali. 2 kali sampai 3 kali. Wa mashu jami'ar ra's, mengusap seluruh kepalanya dia. Kemudian gimana kalau kita nggak mau buka? Lagi mau akad nikah, dipakein udang-udang, kita buka lagi, kita nggak bingung ntar bukanya. Makanya lagi nggak bisa, udah cakep banget nih. Pasti udah cakep banget nih. Pakai bata lagi wudu. Mau sholat wajib wudu. Maaf nggak penting, nggak usah pakai sholat, nggak apa-apa pengantin, nggak ada call yang membolehkan pengantin itu nggak sembahyang. Jamak ada bagi pengantin boleh. Kalau dia mau jamak misalkan sholatnya itu ada pendapat ulama. Tapi kalau sembahyang nggak ditinggalin, nggak ada rukhsah. Walaupun buat pengantin, ya itu dikatakan kalau misalkan dia nggak mau buka imamahnya, atau perempuan misalkan ibu-ibu kerudungnya dia nggak mau buka. Nah dikatakan Rasul kita fa illam yurid nad'ama ala ra'sihi, kalau dia nggak mau copot apa-apa yang ada di palanya dia, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan di dalam syarah kitab ini, dalam kitab Ushul Karim, wa in sahulah, walaupun gampang banget dicopotin, dia nggak mau buka. Dia nggak mau buka apa yang ada di palanya dia. Gimana tuh hukum wudu seperti itu? Fa illam yurid, kalau dia nggak mau naz'ama ala ra'sihi, copotin yang apa yang ada di palanya dia, masaha juz'an, dia mengusap sebagian minar ra'si, bagian palanya dia, summa kemudian tammamahu ala sadir salasan, kemudian disempurnain ya, mengusap ya di atas apa yang ada di palanya dia, kofia, kerudung atau yang lainnya. Tapi dikatakan yang pertama, masaha juz'an minar ra's, diusap sebagian dari palanya dia. Ya, misalkan nih air nih, ya air. Anda mau wudu, masukin tangannya atau kucuran, ambil basah udah. Ini Anda nggak mau buka nih, Anda begini aja nih, set,
Nah, kena kepala tuh. Kemudian masuk tambahin mari. Begitu. Di atas palanya diusap palanya. Itu termasuk dia adalah orang yang sudah mengusap seluruh kepala. Masa hajutan diusap sedikit. Kayak ibu-ibu misalkan wudu, tempat wudunya dicampur. Laki-laki sama perempuan, tempatnya minim misalkan, udah ada tempat wudu aja udah alhamdulillah banget. Tadinya nggak ada tempat wudu nih, baru dibikin tempat wudu. Man nggak pakai ada tempat wudu, laki perempuan deh, nyampur deh di situ. Pas lagi datang mau wudu, buka kerudung depan laki-laki yang bukan mahram, haram hukumnya, nggak boleh. Walaupun tujuannya apa? Ini kan mau wudu, gimana kalau nggak buka? Nggak apa-apa, jangan dibuka. Wudu biarin nggak pakai dibuka, ntar basah-basah dikit nggak apa-apa ya. Air bekas wudu obat insya Allah. Nah, kemudian gimana tuh? Pakai kerudungin diambil sedikit, tuh, buka dikit tuh. Kemudian terusin basuh kepalanya dia. Jadi ambil kerudungnya dia tuh, dia masukin tangannya dia dikit, masuk kena kepalanya dia tuh, kemudian diusap. Ya, diusap. Atau kalau laki-laki kofiannya dinaikin dikit gitu, diambil air, usap gini, terusin ke belakang. Ambil lagi ini kan bagian pala ini udah. Masuk bagian pala, nggak mesti rambut, palanya atau rambutnya. Itu kalau dia nggak mau copot apa yang ada di palanya dia. Summa masahu udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian sunnah yang berikutnya mengusap dua telinga, udhunain. Telinga itu sunnah yang dianjurkan kita untuk mengusap berbarengan. Nggak mendahulukan kanan dulu atau kiri dulu, bareng. Karena syai'un wahid itu. Satu, dianggap satu anggota, walaupun ada kanan ada kiri. Kan disunahkan untuk kanan dulu baru kiri. Tapi kalau telinga, sunnah yang bareng untuk kita laksanakannya. Pala begitu juga, mengusap pala begitu dulu. Dari kanan dulu ke kiri. Enggak, depan sini, belakang. Itu dikatakan summa masuk udhunaini zahirima wa batinihima bima'in jadid, dengan air yang baru, dengan air yang baru. Wa simakhaihi bima'in jadid, dan simakhai, ya, simakhai di sini daun telinga, depannya nih simakhai daun telinga, bima'in jadid, dengan air yang baru. Dan perlu kita ketahui bahwa sunnah mengusap telinga itu sunnah yang paling banyak dilaksanakan tatkala kita berwudu. Di antaranya katanya dengan mengusap telinga itu membuat ya kita punya badan itu lebih segar. Habib Salim Syadri pernah cerita, katanya dahulu dipraktekkan oleh kedokteran mutakhirin, ya, itu dia meneliti sunnah mau ngusap telinga yang begitu banyaknya. Dia praktekin orang baru bangun tidur, kupingnya dia mandi tanpa membasuh kupingnya, ditutup kupingnya dia, nggak pakai dibasuh, sama orang yang membasuh daripada telinganya. Kemudian diteliti, ternyata itu dia punya semangat itu berbeda dengan orang yang dibasahin telinganya. Ya, berbeda. Jadi di antara sunnah-sunnah sekian banyak sunnah itu mempunyai keutamaan tersendiri. Di antaranya mengusap telinga adalah sunnah yang paling banyak untuk diusap. Tatkala kita membasuh wajah kita, wajah termasuk basuhan yang wajib. Disunnahkan kita ngikutin, ya, kenain telinga juga. Mengusap wajah tuh diusap semuanya wajah kita, udah telinganya ikutin juga tuh. Karena khurujin min khilaf, keluar daripada khilaf, ada sebagian ulama mengatakan bahwa telinga itu termasuk daripada wajah. Telinga termasuk daripada bagian wajah. Keluar daripada khilaf, kita usap juga telinga bareng. Wajah udah kita usap, kemudian tambah lagi telinga kita. Sekali, dua kali bersama dengan wajah, kemudian pas ngebasuh kepala. Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa telinga itu bagian dari kepala. Gabungin dua sunnah. Bukan kita menafikan, oh udah nggak, ini pendapat yang dhaif, udah nggak usah kerjain, nggak apa-apa, boleh nggak dikerjain, tapi sunnahnya waktu dibasuh kepala tuh, ya, balikin lagi, mari telinga tuh. Oh begitu, sunnahnya begitu. Ambil air, masuk kepala kita, terus balikin mari, kemudian usap telinga.
Sekali, 2 kali, 3 kali. 3 sama 3 tadi berapa itu? 6. Kemudian dikatakan oleh sahibul kitab, summa mashu udhunain. Kemudian mengusap 2 telinga. Zahirihima wa batin. Yang zahirnya, yang nampaknya, wa batinihima, dan batinnya. Ya. Zahirnya dan batinnya. Kata ulama, kuping itu yang zahirnya itu, ya, yang zahirnya itu yang ini nih zahir nih. Kenapa? Kita kalau lahir tuh zahir tuh yang nampak. Yang zahirnya itu, ya, padahal ini nggak kelihatan nih kan ini. Tapi yang zahirnya itu yang ini nih. Ya. Karena waktu kita lahir tuh kita keluar, telinga kita begini nih. Nah ini yang nampak. Yang nggak nampak mana yang ini? Ini batinnya, dalamnya. Ini zahirnya. Zahirihima wa batinihima. Bukan begini aja nih. Ama luar dan dalamnya tuh, semua dua-duanya. Tuh kita masuk kepala, tuh usap gini lagi. Kemudian setelah udah kita basuh kepala dan telinganya kita basuh, dikatakan wa masul udhunaihi wa zahiri wa batinihima bima'in, jadi dengan air yang baru lagi, usap lagi telinga. Ambil lagi telinga, tuh. Ambil lagi sampai 3 kali. Ya. Kemudian wasimahihi bima'in jadid. Dan simahe di sini nih, ini dengan air yang baru. Ambil kelingking kita, basahin air dikit aja, celupin air dikit atau kenain di keran, kemudian masukin ke dalam lubang telinga. 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. 3 kali 3 berapa itu? Ya, 9. Tambah 3 lagi, disunahkan untuk istizhar. Ambil air, ya, basah tangan kita ini basah, gini tuh, gitu sekali. Bukan masukin air ke dalam ya, jangan salah ini. Akhirnya kemasukan air 12 sunnah. Membasuh dari mengusap daripada telinga. Kemudian wa takhlilul asabi'il yadain bitashbih, dan menyela-nyela daripada jari jemari bitashbih. Tashbik ini begini nih, tashbik di sela-sela jari jemari begini. Ini tashbik namanya. Ya. Ulama mengatakan di dalam kitab Ushul Karim, qala Syekh al-Mudabighi wal aula, ya, tarkuhu. Yang lebih afdal jangan bertashbih. Ja'lu asabi'ihma fawqal akhar. Dijadikan jari jemarinya di atas jemari yang lain, begitu tuh. Begini, afdalnya begini katanya para ulama. Tapi yang dijelasin di dalam kitab Ushul Karim ini, itu ada yang lebih afdal lagi. Begini udah menghasilkan sunnah, ya, menyela-nyela begini udah menghasilkan. Tapi yang afdal ini kita masuk yang kanan dulu dengan tangan kiri kita, gitu, di sela-sela jari jemari. Yang kiri begitu juga, di sela-sela. Itu yang paling, jangan begini. Ini katanya keadaan rahatu syaitan katanya. Yang mengatakan rahahnya, santainya setan tuh begini tuh. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu seperti Habib Umar bin Hud katanya tuh, yang paling alam dekat sama Habib Umar bin Hud paling marah tuh. Begini tuh, bilang setan tuh. Bilang setan, maksudnya keadaan setan lebih senang seperti itu, begini. Jangan begini, kalau bisa begini tuh kita. Kalau lagi santai, kalau suka begini nih kita nih, tinggalin tuh begini. Banyak ulama-ulama itu yang kita saksiin juga marah dia begitu. Ya, atau begini tuh. Habib Hasan pernah kita depan kita sendiri, ada ulama datang begini, dimarahin sama dia langsung. Padahal yang datang itu ulama, kelupaan mungkin. Ya, sifat basyariyah, sifat manusia, nggak luput daripada lupa dan salah. Itu juga tidak dibaguskan, nggak sampai dikatakan haram harus begini, enggak. Tidak, ulama tidak membaguskan hal seperti itu. Kemudian wa asabi'ir rijlain bi khinsiril yadil yusra min asfal khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Dan menyela-nyela jari jemari pada kaki. Tadi jari jemari tangan. Sunnah menyela-nyela jari jemari kaki bi khinsiril yadil yusra, dengan kelingking tangan yang kiri. Kelingking tangan yang kiri menyela-nyela daripada apa? Ya, jari jemari kaki. Min asfal, dari bawah kaki kita, al yumna,
ya, min asfal khinsiril yumna, dari jari kelingking, bawah jari kelingking kita yang kanan, kaki kanan kita dulu nih. Kemarin udah dijelasin tuh, ya. Habib Salim Syatiri waktu dalam keadaan sakit, dia wudu, diwuduin sama muridnya wuduin begini aja, kata speaknya begini nih tuh, ya, ambil tangannya begituin. Nah udah cukup menghasilkan sunnah. Begini nih wudu begini nih, udah menghasilkan sunnah, dapat pahala sunnah, menyela-nyela. Langsung kita mau kan singkat aja begini tuh deh, tuh gini naik, udah selesai. Tapi afdolnya nih, jangan dikatakan Allah sahibul kitab, maaf nih naikin di tangan anak kakian ya, dari pakai tangan kiri, kelingking tangan kiri dari bawah ini, gitu. Dari sini mulai dari kelingking sampai kapan? Ila khinsir, sampai ila khinsirul yusra, dari kelingking sampai kelingking yang kiri, berjalan terus. Yang kirinya jempol sini terus begitu sampai berakhir kirinya, itu baru sekali. Sunnah 3 kali, nyela-nyela disunahkan 3 kali, sebagaimana basuhan disunahkan 3 kali, menyela-nyela juga disunahkan 3 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang belum dijelaskan oleh sahibul kitab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat.